Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmatnya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat panjang umur, sehingga kita masih dapat melaksanakan sholat subuh secara berjamaah dan mengikuti taklim subuh pada pagi hari ini. Semoga segala amal ibadah yang kita kerjakan diberikan ganjaran pahala dan mendapatkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa juga sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah mushola kelas yang kami hormati, sebelum memulai taklim pada pagi hari ini, izinkan kami dari DKM menyampaikan beberapa maklumat, yaitu maklumat yang pertama mengenai laporan keuangan mushola kelas pada pekan kelima di bulan November 2025. Pada laporan keuangan minggu lalu tanggal 22 November 2025 sebesar Rp4.655.028. Total pemasukan selama satu minggu dari tanggal 23 November hingga 29 November 2025 sebesar Rp2.312.000. Total pengeluaran selama satu minggu dari tanggal 24 November sampai dengan 29 November 2025 sebesar Rp3.640.500. Sehingga total keuangan mushola ikhlas saat ini sebesar Rp3.324.528. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan katsiran kepada para jemaah yang sudah menyisihkan sebagian hartanya untuk kegiatan yang ada di mushola ikhlas ini. Untuk itu mari kita sama-sama bacakan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan para jemaah yang sudah menyisihkan hartanya Allah segera membalas dengan balasan yang berlipat ganda. Allah memberikan umur yang panjang dan selalu diberikan kesehatan, dan mudah-mudahan apa yang diniatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita juga sama-sama mendoakan bagi saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah banjir di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Semoga Allah memberikan kekuatan untuk korban, dan yang meninggal Allah ampuni segala dosa dan kehilafannya. Karena setiap ujian datang dari Allah agar kita semua bisa semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadini wa kulli niati shalihah wa ila hadatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maklumat yang kedua yaitu Ustadz yang mengisi kajian pada pekan kelima hari ini yaitu diisi oleh Ustadz Muhammad Zudi SPDI. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Mari kita doakan semoga Allah selalu memberikan beliau dan keluarga kesehatan, dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala urusannya, dan selalu dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah tema yang akan dibawakan pada kajian pagi ini yaitu fadilah rahmat dan kasih sayang. Nanti pada akhir kajian akan ada sesi tanya jawab. Jadi jika Bapak atau Ibu jemaah ada pertanyaan nanti bisa disampaikan. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf, dan marilah kita sama-sama menyimak kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Zudi SPDI. Kepada Pak Ustadz, waktu datang Pak, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. La hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyati ahli baitil kiram ajma'ina syai'u lillahi lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله ومن هادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البلد يا الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بآل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Ayuhal hadirun rahimakumullah, jamaah musalla al-ikhlas yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran ada satu petunjuk bahwa salah satu ciri umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah berkasih sayang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum
tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Kurang lebih ada 4 bahwa Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi Rasulullah subhanahu wa ta'ala. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang pengikut daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma'ahu beserta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama asyidda'u 'alal kuffar, tegas terhadap orang-orang kafir. Tegas dalam hal ini menyikapi orang-orang kafir harus sesuai dengan yang dianjurkan dalam Al-Quran yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Yang kedua, ruhama'u bainahum, bahwa orang-orang yang beserta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang berkasih sayang, yaitu orang-orang yang selalu menebarkan kasih dan sayang atau rahmat. Yang ketiga, tarahum ruk'an sujada, selalu ruku dan sujud, atau dengan kata lain selalu melaksanakan sholat. Yang keempat, yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, umat Nabi Muhammad mah kalau mencari rizki yang harus dipertimbangkan adalah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tanpa ridha Allah, apa yang kita dapatkan hilang keberkahannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, simahum fi wujuhihim min asaris sujud, ada bekas sujud, tanda di wajahnya. Nah, ini masih penjelasannya, ada 2 penjelasan. Ada yang mengatakan min asaris sujud itu ada tanda di sini di jidatnya, ya. Ada yang menjelaskan di dunia, ada yang menjelaskan di akhirat. Tapi untuk saya yang dimaksud min asaris sujud adalah nanti di akhirat, ya. Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sudah ada dalam surga, tapi Rasulullah seperti orang yang tidak senang, maka yang punya surga pun bertanya, wahai Muhammad, kenapa kau selalu bermurang durja atau sedih di dalam surga? Kenapa sedih? Apakah kau masih ada yang kurang fasilitas di surga? Tidak ya Allah, terima kasih, saya sudah ada di dalam surgamu ya Allah. Cuman aku selalu berpikir di mana umatku sekarang. Aku enak-enak di surga, tapi aku tidak mau umatku terbengkalai. Jadi udah di surga, Nabi Muhammad mah selalu ingat umatnya. Terus mau ngapain? Izinkan saya keluar dari surga untuk menemui umatku. Nah, di situ Rasulullah memanggil umatnya, ummati, 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 sini umatku, ayo masuk surga, ya kan? Seluruh umat Nabi Muhammad masuk dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali yang tidak mau. Itu min asaris sujud. Dari sekian banyak umat Rasulullah nanti di akhirat yang suruh menghadap Nabi, mau diajak masuk surga, yang mau banyak,
Yang nggak mau juga banyak. Yang mau apa? Ada tanda di wajahnya, ada stempel di wajahnya dengan cahaya yang luar biasa. Bukan stempel partai, bukan, tapi stempel Muhammad. Di jidatnya ada Muhammad. Nah, yang punya stempel itu maju biasa, kakinya dengan ringannya melangkah menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mau maju, cuman nggak bisa maju-maju kakinya, nggak punya stempel. Ngaku umat Nabi Muhammad tapi nggak punya stempel, nggak punya ciri. Nah, itu yang disebut nggak mau masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk yang mau ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, dari Abu Hurairah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, baina rajul yamshi fit tariqi istadda alaihi al-atas. Ketika ada seorang laki-laki sedang berjalan, di tengah jalan dia merasakan haus yang luar biasa. Fawajada bi'ran, lalu ia menemukan sumur. Panazala biha, lalu ia turun ke dalam sumur. Fasyaroba, lalu ia minum air. Summa kharaja, ketika dia naik lagi dari dalam sumur, faiza kalbun yalhasu fahuwa yakul sarra minal atas. Dia melihat ada seekor anjing yang sedang menjilat-jilati tanah karena kehausan. Nah, jadi si laki-laki sudah minum, pas naik dari sumur ada anjing yang sedang haus. Faqala rajulu, maka laki-laki itu pun berkata sendiri, laqad balagha hadzal qalbu minal atas misal ladzina kana. Pasti anjing tersebut merasa haus seperti apa yang aku rasakan. Panazala bi'ran, maka laki-laki tersebut kembali masuk ke dalam sumur. Fala'a khuffahu ma'an, lalu dia mengisi sepatunya dengan air. Summa amsakahu bifihi hatta roki pasakol kalbu, lalu digigitnya sepatu dari dalam sumur yang berisi air sampai dia di atas, lalu diberikan kepada anjing dan anjing pun meminumnya. Fasyakarallahu ta'ala lahu faghafarahu, maka laki-laki tersebut dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, faghafara lahu, dan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gara-gara ngasih air pada anjing yang kehausan. Qalu, para sahabat bertanya tentang hadis ini, ya Rasulullah, inna lana bil bahaimil ajron. Ya Rasul, apa ada pahala kalau kita nolongin binatang gitu? Sahabat bertanya, ya Rasul, emang kalau nolongin binatang ada pahalanya? Qala, Rasulullah menjawab, fi kulli zati kabidi rotbatin ajrun. Ternyata di setiap yang bernyawa mengandung pahala. Jadi nolongin yang bernyawa itu adalah pahala. Itulah yang disebut kasih sayang. Ya, jangan kita tidak berkasih sayang terhadap manusia ataupun
hewan, semua yang bernyawa mengandung pahala. Ketika kita menolong anjing ada pahalanya, ketika kita menolong ayam ada pahalanya. Nah, bahkan Nabi Sulaiman ketika mau lewat, karena dia ngerti bahasa binatang, semut pun suruh minggir dulu, karena kalau dimatiin atau ditabrak ada dosanya juga. Hadirin rahimakumullah, hadis ini menyatakan bahwa umat Nabi Muhammad harus berkasih sayang selain kepada manusia juga terhadap binatang, bahkan terhadap orang-orang kafir. Orang-orang kafir, tapi yang kafir adalah kafir zimmi, bukan kafir harbi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda yang artinya, jika kamu melihat saudaramu terkena hukum karena dosanya, maka janganlah kamu kutuk, janganlah membantu dosanya, jangan pula membantu setan untuk membinasakan saudaramu itu. Sebaliknya kamu harus berdoa. Kalau ada yang bermaksiat terkena hukuman, jangan mengutuk, ternyata dosa. Kan kalau kita mah, kalau ada yang kita nggak seneng nih, kena musibah atau dihukum, nah, apa yang kita bilang? Kira-kira ada yang orang nggak kita senang ditangkap, yang kita bilang apa? Kira-kira syukur tuh, makan tuh, begitu ya. Ternyata tidak boleh, ya. Ternyata kita, apa yang harus kita lakukan? Mendoakannya. Ketika ada orang yang bermaksiat, maka doakan dengan cara istighfar, astagfirullahaladzim. Apa doanya ketika ada saudara kita sesama muslim yang mendapatkan hukuman karena dosanya? Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaihi. Ya Allah, berilah dia kasih sayang dan semoga diampuni dosanya. Kalau di kita nih, kalau ada yang maling, mau maling HP nggak dapat, nah, malah ketangkep, bahkan kadang-kadang dimatiin ya. Nauzubillahi min dzalik. Nggak boleh, karena memukul orang yang sudah tidak berdaya termasuk dosa besar, kecuali malingnya ngelawan, malingnya malah nantangin, ya itu mah terserah. Tapi kan rata-rata kalau maling udah ketangkep, ampun gitu kan, udah nggak boleh dipukul. Ketika sudah ada kata-kata ampun, satu pukulan dosa, yang mukul dosa semua tuh, apalagi sampai dibakar. Binatang aja, Pak, binatang kalau dibakar itu dosa besar. Maka membunuh binatang sebagai umat Muhammad yang penuh kasih sayang tidak boleh dengan api. Tidak boleh dengan api, tidak boleh dengan dibakar atau dipanaskan. Dosa besar. Ibu-ibu kalau menggoreng ikan lele itu hati-hati itu. Harus dimatiin dulu. Nanti lelenya minta pertanggung jawaban di akhirat. Udah ibu-ibu mau masuk surga dihalang-halangin, ntar dulu, gua dulu hidup-hidup main goreng baik. Nah,
karena itu dosa besar. Usahakan tidak dengan membakarnya atau dengan panasnya. Nyamuk boleh dimatiin? Hah? Boleh. Kenapa boleh? Karena kalau mengganggu, kalau nggak mengganggu nggak boleh. Kalau nggak ada kepentingannya kita nggak boleh dosa. Atau nyamuk lagi nempel di tembok iseng bae ditepok mati, dosa. Ya. Kalau ada kepentingan dan tujuannya, nih misalkan ya tiap malam kita nyemprot kamar, banyak yang mati, yaitu emang tujuannya karena dia mengganggu ketika kita tidur, itu boleh ya. Kalau nggak ada tujuannya jangan gitu. Siapapun yang bernyawa, manusia ataupun hewan, ada dosa, ada pahala. Ketika menolong pahala, ketika menyakiti dosa. Nih, hari Minggu kita ngepel, ya, udah bersih, terbang ayam, cerot baik, ditimpa itu, kesel kan? Ditimpa itu ayam, sampai pincang. Hati-hati, dia akan minta pertanggungjawaban di akhirat. Ya, dulu saya dilemparin batu sampai pincang, mau ke surga kagak jadi, harus pertanggungjawaban itu dulu. Ya, terus kadang-kadang kucing, kan binatang mah diciptakan oleh Allah sebagai ujian manusia. Emang ada sebagian kecil binatang yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Tapi pada umumnya pas kiamat nanti binatang mah karena sebagai ujian diciptakan oleh Allah di dunia ini hanya untuk ujian manusia, maka ia pas kiamat nanti hancur jadi debu, udah selesai, tidak dibangkitkan lagi. Ya, ini kadang-kadang kucing Pak ya, kucing mau kencing di luar luas banget ya, kita habis nyuci motor udah bersih, pengen Pak itu kucing ngencingin ban, pengen di ban kencingnya. Itu ujian untuk manusia, jangan disakiti. Kalau ditolong dapat pahala, disakiti dosa. Al-Bulais Al-Samanqardi meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Ubaidillah dari Abdullah berkata, jika kamu melihat saudaramu terkena hukum karena dosanya, maka jangan kamu kutuk dan janganlah membantu kepada setan untuk membinasakan saudaramu. Jadi kalau ada yang seperti itu, ada yang dosa, ada yang salah, jangan kutuk, jangan makan tuh, ya jangan, nggak boleh. Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, ketika Umar radhiyallahu an melihat rombongan datang, terus dia buru-buru, padahal jam 1 malam, buru-buru ke rumahnya Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah pada waktu itu, lalu memberitahukan, wahai Abu Bakar, tadi aku melihat rombongan datang ke desa kita, ya, terus mau ngapain? Aku khawatir mereka mau istirahat, hartanya ada yang nyuri nanti, terus kita ronda berdua Abu Bakar dengan Umar, karena ada tamu yang datang, terus istirahat pada tidur, dia jagain hartanya sampai subuh.
baru dibangunkan. Ya, as-shalah, 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 ayo salat, 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 salat. Habis itu pulang Abu Bakar dan Umar hanya untuk menjaga harta bawaan tamu. Oh, kalau ada tamu ya berikan kasih sayang, itu dijaga hartanya oleh Sayyidina Umar dan Abu Bakar. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, budala'u ummati la yadkhulunal jannah. Wali abdal kata Nabi, wali abdal itu wali yang tingkatannya wali yang luar biasa lah, yang punya kesucian hati, itu wali abdal namanya. Wali abdal dari umatku, kata Rasul, la yadkhulunal jannah, mereka tidak akan masuk surga bikasrati salatin, karena banyak sholat, wasiyamin, dan banyak puasa. Jadi para wali nanti masuk surga bukan karena sholatnya, bukan karena puasanya. Lalu walaki yarhamuhumullah, tetapi mereka masuk ke surga atas rahmat dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Di hadis lain juga dikatakan ketika Nabi ditanya, wahai Rasulullah, apakah kau nanti masuk surga karena sholatmu? Lah, tidak. Sholatku tidak akan pernah menjadikan aku masuk surga, nggak nyampe. Apakah karena puasamu? Tidak, puasaku nggak nyampe membuat aku masuk surga. Sekelas Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa ibadahnya menjadikan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi apa? Nabi Muhammad aja tidak bisa ibadahnya membuat masuk surga, apalagi kita sebagai umatnya. Makanya di sini titik beratnya adalah kepada kasih sayang Allah. Kasih sayang kita terhadap sesama itu akan lahir jika kita mendapatkan kasih sayang dari Allah. Ketika kita mendapatkan kasih sayang dari Allah, dari mana? Dari pelaksanaan sholat 5 waktu. Itu akan membentuk karakter kasih sayang yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada satu hadis mengatakan tidak akan masuk surga seseorang jika dalam hatinya masih ada godok atau marah. Yang sekarang suka marah-marah, udah jangan marah lagi, karena ciri umat Nabi Muhammad adalah berkasih sayang. Pak, di sana ada Pak Haji rajin sholatnya di sono, ya bukan di sini. Tapi galaknya luar biasa. Berarti apa? Ingat, sholat itu membentuk anil fahsya wal munkar, mencegah kejelekan, menjadikan kita baik. Kalau sholatnya rajin tapi masih galak, berarti sholatnya yang perlu diperbaiki. Karena segala sesuatu itu harus dengan ilmunya. Ya, Rasulullah mengingatkan kita dalam sabdanya, apabila satu urusan diberikan kepada orang yang bukan ahlinya, maka fantaziris sa'ah, tinggal tunggu kehancurannya. Jadi sesuatu itu harus sesuai. Dan kalau sholatnya dengan ilmu, maka insya Allah sholatnya benar. Kalau sholatnya benar, akan mencegah dari kemunkaran. Nggak bakal kita berbuat tidak baik. Karena sholat akan membentuk karakter yang baik yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan satu lagi penyakit yang harus kita hindari, ya, itu setan memang luar biasa, ya, selalu mencari cara bagaimana kita tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada yang rajin, awas hati-hati, jaga hatinya, jangan punya perasaan paling rajin, paling taat, paling banyak, ya. Itu rajin ke musola, yang enggak ke musola dijelek-jelekin, habis pahalanya, percuma, ya. Jadi kasih sayanglah kepada sesama muslim dan di luar muslim, tapi dengan di luar muslim yang tidak memusuhi Islam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'un min haqqil muslimin alaika. Ada 4 macam kewajiban terhadap kaum muslimin. Yang pertama, antu'inu muhsinahum, membantu orang yang berbuat baik. Kalau ada yang berbuat baik harus dibantu. Wa antastaghfira limuzini la antastaghfira limuznibihim. Jika ada yang berdosa maka harus dibantu dengan istighfar. Maka kalau di jalan malam minggu ada yang mojok berdua, astagfirullahalazim, begitu umat Nabi Muhammad ya. Wa antad'u limudbirihim, ketika diundang mendoakan orang yang terbelakang. Kalau ada orang yang kekurangan, ya, ada yang perlu dibantu, maka harus dibantu. Kalau ada yang kekurangan harus didoakan. Ini ada orang bodoh, didoakan oleh kita, ya. Ada juga yang mengartikan didoakan ini maksudnya adalah diajarkan. Dan yang terakhir, wa antuhibba taibahum, ya, yang bertobat dari mereka harus kita dukung. Jadi kita harus dukung orang yang sedang bertobat. Ada yang rajin nih, ayo dibantu, insya Allah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah bersabda, tiada seorang pun dari nabi-nabi melainkan ia pernah bekerja sebagai penggembala penggembala kambing. Apa hikmahnya semua nabi pernah menjadi penggembala kambing? Bahwa Allah menguji para nabi menggembala kambing untuk kesabaran, kasih sayang, dan kedisiplinan. Jadi ternyata seluruh nabi pernah menjadi penggembala, karena Allah, hikmahnya adalah karena Allah mengajarkan kepada para nabi dengan menggembala kambing, 1, akan diajarkan kesabaran, 2, kasih sayang, 3, disiplin. Mungkin diantara nih Pak Haji pernah jadi punya kambing mungkin. Saya dulu juga punya kambing, emang luar biasa. Pengennya marah ya. Kambing tendang-tendangin, apalagi musim hujan, ya, tendang-tendangin. Ternyata itu hikmahnya adalah melatih kesabaran, kedisiplinan, dan kasih sayang. Innallaha ta'ala la yarhamu man la yarham. Allah tidak akan memberikan kasih sayang kepada orang yang tidak kasih sayang. Wala yaghfiru liman la yaghfir. Allah tidak akan memberikan ampunan kepada orang yang tidak meminta ampun atau memaafkan orang lain. Ingat, kalau ada yang minta maaf, dimaafkan. Karena Allah tidak akan memberikan ampunan kepada orang yang tidak mau memaafkan orang lain. Wala yatubu ala man la yatub. Allah tidak akan menerima tobat, ya, jika tobat seseorang jika orang tersebut tidak mau memberikan ampunan kepada orang lain, minta maaf dia, ya.
terima maafnya. Ternyata Allah tidak akan menerima ampunan kalau kita tidak mau memaafkan kepada orang lain. Salah suman jama'ahunna jama'al imani kulluh. Ada 3 macam jika ditumpuk atau disatukan maka itu menjadi iman yang luar biasa. Ini amalan ahli surga. Yang pertama al-infaqu fil iftar, bersedekah, berinfak dalam keadaan susah. Ini yang paling luar biasa pahalanya. Sedekah sedang susah. Ya, yang kedua wal insafu min nafsihi, mengoreksi diri sendiri, jangan mengoreksi kesalahan orang lain dulu sebelum mengoreksi diri kita sendiri. Yang terakhir wa ifsha as-salam 'alal khala'iq. Yang terakhir adalah menebar salam. Jadi satu apa? Amalan ahli surga nih, satu bersedekah ketika susah atau sempit. Karuan lah lagi banyak duit maya. Ini lagi susah juga bersedekah. Yang kedua, memaafkan. Kesalahan, memaafkan kesalahan orang lain. Itu mah yang tadi. Ini yang tadi terakhir. Satu, bersedekah ketika susah atau sempit. Yang kedua, menolong memaafkan orang yang salah. Yang salah mah dia, meminta maaf kepada orang yang salah. Ini kan luar biasa. Yang salah dia, kita yang minta maaf. Kan kita mah enggak. Sorry gua mah, gitu kan. Siapa yang salah, siapa yang minta maaf. Itu ternyata amalan ahli surga, meminta maaf kepada orang yang salah. Ya, ada yang begitu. Insya Allah, nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Dia yang salah, kita yang minta maaf. Karena itu luar biasa. Yang terakhir, mendatangi musuh, silaturahim ke musuh. Itu artinya gini, orang yang nggak suka sama kita. Ntar lebaran nih, lebaran. Mulai sekarang didata aja dulu, didata. Nih yang nggak suka sama kita nih, si A, si B. Ntar lebaran datang tuh, bawa parcel. Ya, dicoba mendatangi musuh. Artinya datang bersilaturahim ke orang yang tidak suka dengan kita. Nanti juga dia sadar sendiri. Ya, tapi itu sangat susah dilaksanakan. Ya, kita mengasih sama orang yang suka ngasih doang kan. Nih, depan rumah kasih enggak nih? Kalau kita habis jalan-jalan banyak oleh-oleh. Yang jadi masalah kalau oleh-olehnya satu. Siapa yang dikasih? Depan rumah, kiri kanan atau belakang? Kalau di perumahan agak susah ngitungnya. Kalau di kampung nih, kampung kan ada depan rumah, pinggir, kanan, kiri, belakang juga ada. Cuman oleh-olehnya satu. Ada durian satu doang, mau dikasih kemana? Kalau kita rata-rata, dia aja kan dia suka ngasih. Kan begitu. Itu bukan patokan. Yang jadi patokan adalah kalau emang cuman satu, ya kasihlah kepada orang yang kalau kita bawa makanan, dia paling pertama mencium makanan kita. Yang mana? Belakang rumah. Kenapa belakang rumah? Makanan pasti langsung dibawa ke belakang. Ya kalau saya bilang di perumahan agak susah. Ini ngitung di kampung. Kan kalau kita mah gitu, mau ngasih patokannya, si orang mah kasih, dia mah suka ngasih gitu kan. Kalau yang pelit sama kita, gak usah, dia mah
Dia juga kalau dapat apa-apa nggak pernah ngasih sama kita. Nah, ini dibalik. Kalau pengen tahu amalan ahli surga, kasih orang yang pelit sama kita. Diutamakan yang pelit. Wallahu a'lam. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu yang bisa saya sampaikan tentang kasih sayang terhadap sesama manusia, bahkan terhadap sesama hewan, seperti kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala terhadap semua makhluknya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau tanyakan? Silakan. Demikian kajian yang tadi disampaikan oleh Ustadz Muhammad Sudi SPDI. Jika ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu terkait materi yang tadi disampaikan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau nanya tadi tentang minta maaf kepada orang yang melakukan kesalahan. Ini kalau logika nih, mohon maaf, apa enggak tambah menyesatkan dia, Pak? Kita sih baik, kita ahli surga tadi, orang yang ya rendah hati lah gitu. Tapi dia jelas-jelas melakukan kesalahan, kita minta maaf. Nanti dia ulang lagi, salah lagi tempat lain, orang minta maaf. Apakah orang ini enggak tambah tersesat nanti jalannya, masuk neraka dia? Karena melakukan kesalahan yang sering gitu, pertama. Yang kedua tentang sayang kepada binatang. Tadi kucing masuk, dia melintas masuk ke musola. Kita lihat kucing tadi di luar habis ngorek-ngorek, dia buang air besar, ya kan? Dikorek-korek tanah sama dia, senggol. Apa hukumnya? Dan kala kucing tadi masuk mengenai tempat kita sholat ini tadi. Bahkan kadang-kadang mohon maaf ya, pernah sholat kencing di pojok dulu pernah. Nah itulah namanya binatang nggak bisa mengatur sesuai harapan kita. Nah tadi bekas ngorek-ngorek kotoran tadi masuk ke dalam musola ini, hukumnya apa? Apalagi misalnya mengenai pakaian kita yang akan kita pakai mungkin untuk ibadah. Mungkin saja Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, meminta maaf kepada orang yang salah itu bisa menjadikan orang salah nambah salah gitu kan, merasa benar. Insya Allah enggak, Pak, karena ini sudah digariskan oleh Rasulullah untuk melembutkan hati seseorang kepada orang lain. Jadi begini, kita baik kecuali yang error ya, kecuali yang error atau semua juga ada pengecualiannya. Kita datang kepada orang yang nggak senang sama kita, ya sekali, mungkin sekali, bisa seperti tadi tuh, liatin, ya, datang sama saya dia kan begitu kan, berarti kan dia yang salah kan begitu. Sekali, dua kali, ya, tiga kali, insya Allah, ya, itu karena untuk melembutkan hati, ya. Jadi insya Allah kalau diulang-ulang pasti bisa, ya. Yang jadi ukuran bukan itunya. Kalau saya bicara itu tadi seperti itu, tapi yang jadi ukuran bukan masalah itunya, masalah kitanya yang mau meminta maaf kepada orang yang salah, yang dijadikan objeknya adalah kita, bahwa itu luar biasa. Adapun hasilnya sebetulnya tidak bermasalah. Mau dia sadar mau enggak terserah, itu mah Allah yang punya hidayah. Itu satu. Yang kedua, kucing, ya kan setiap binatang itu diciptakan oleh Allah sebagai ujian dalam hidup manusia. Jangankan kucing, Allah menjadikan istri dan anak-anak kita sebagai ujian. Maka istri dan anak kita kadang-kadang menjadi ladang pahala dan kadang-kadang menjadi fitnah, artinya penghalang untuk berbuat baik, ya. Apalagi yang masih punya orang tua, mertua, itu serba salah, pasti istri jadi penghalang. Pengen ngasih duit sama orang tua,
Penghalangnya siapa? Istri. Ngasih 1 juta udah menyon bae mulutnya tuh istri. Jangan salahkan istri. Emang itu udah disetting oleh Allah sebagai ujian. Gara-gara itu ribut, salah. Nyesel gua mah punya istri kayak lu. Luar biasa, dosa besar ngomong begitu. Ya, emang udah disetting kayak begitu. Ya, anak jadi ujian. Kalau salah, maka itu bahaya. Saya mah kasihan sama anak. Kalau subuh nggak dibangunin lah, ngantuk banget kayaknya. Itu bukan kasihan, itu salah. Ya, maka itu jadi ujian juga kita. Lebih sayang sama anak atau lebih sayang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harus mencintai Allah itu melebihi cinta kita kepada anak dan istri. Harus lebih, ya, segala-galanya. Jadi untuk kucing tadi ujian. Bahkan pernah ada satu riwayat ketika di masjid Rasulullah ya sedang ngobrol dengan tamunya, ada anjing bukan kucing, anjing berak di masjid. Maka Rasulullah sendiri yang membersihkannya. Jadi ya dibersihin kalau tahu. Gimana kalau nggak ada yang tahu? Ternyata di sini pernah dikencingin kucing. Atau kalau nggak tahu mah semua dimaafkan. Segala sesuatu yang kita tidak tahu itu dimaafkan. Kecuali pas sujud, mantep amat ini. Ya itu ketahuan namanya, dicuci. Nah gitu. Ini kejadian Pak. Ini anak saya. Saya kan jadi imam taraweh. Anak saya mah di belakang. Ya, pengen kencing. Mau keluar takut, malu, akhirnya kencing di celana. Terus di karpet masjid di tengah-tengah. Nah, saya tahu dari siapa. Dia bilang sama mamahnya, kok ini celanamu basah? Tadi nggak kuat, pengen kencing, terus kencing di situ. Yaitu saya harus lapor ke TKM. Nih kejadian gini-gini nih, sebelah mana ya? Sebelah sini nih. Ya udah, berarti 2 baris karpet dicuci begitu. Jadi kucing itu segala binatang kan nggak kalau berak kencing nggak cebok, dia bawa najis, gitu kan? Kalau lagi sholat hindari kucing atau gitu ya. Kalau ada kucing depan kita, diapain? Pindahin atau batal kitanya gerak-gerakan. Kalau mazhab Syafi'i kan bergerak 3 kali berturut-turut batal mindahin kucing. Yang ada begini, kalau kucing pas lewat mah nggak apa-apa, diemin aja. Pas berhenti tendang, artinya dikoer pakai kaki. Diginiin lah, digeser pakai kaki gitu. Lah ke orang lain geser lagi dia, terus geser gitu. Cara menggesernya ada adabnya, ada caranya. Seperti kita nih lagi sholat, tadinya berjamaah bareng-bareng, imamnya selesai, yang 1 2 rakaat lagi, yang 1 1 rakaat lagi, maka dia berjamaah lagi. Mundur salah satu. Mundurnya bukan seperti mundur jalan biasa, harus pakai tumanina. 1 ke belakang, diem dulu. 2 diem lagi gitu, tidak deg jalan, dan batal itu mah. Ini kalau ada imam waktu ngimamin batal, nggak usah dibilang begini, woi gua batal, salah satu maju ya,
Itu enggak harus udah pada paham harusnya, makanya yang paham di depan gitu. Ketika imam berdiri keluar aja berarti dia batal, majulah satu, majunya jangan kayak jalan biasa 1, 2, 3 maju, batal itu mah. Harus ada tuma nina 1, 2, 3 begitu. Ada berhenti selama kurang lebih 2 detik atau selama ucapan subhanallah begitu kira-kira. Ada lagi? Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin tanya Ustaz terkait sabar. Kita tuh anak muda kadang-kadang suka nggak sabaran gitu. Nah, saya mau bertanya Ustaz, apa batasannya bersabar sama apa namanya pengecut gitu di sana? Karena Allah kan pernah berkata, saya pernah mendengar cerita gitu, Allah itu tidak suka dengan orang-orang yang penakut atau pengecut. Tapi di sisi lain Allah juga suka dengan orang-orang yang bersabar. Terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang bilang sabar nggak ada batasnya, kesabaran ada batasnya. Orang kalau lagi marah ngomongnya gimana? Gua selama ini sabar, tapi sabar ada batasnya, gitu kan? Yang bikin cerita itu, yang ngarang siapa itu? Orang-orang yang nggak ada teori gitu, nggak ada sabar ada batasnya, nggak ada. Ya itu hanya ucapan orang-orang yang sedang emosi. Ya sabar ada batasnya. Lagi marah itu mah, ya. Karena begini. Jadi pertanyaannya gimana isi tadi ya? Bedanya di mana batas sabar ya? Ya, sabar. Batas Pengecut itu takut ya. Takut. Bedanya gini. Kalau pengecut ya untuk kebaikan, ya kesabaran untuk yang jelek-jelek kan gitu. Kalau pengecut untuk apa tadi? Kebaikan. Dalam hal kebaikan dia takut, bisa jadi pengecut. Allah tidak suka itu, bahkan ketika ada perang dia melarikan diri, itu Allah pun mengutuknya. Ya, jadi ketika ada kebaikan kita enggak berani, maka itu pengecut. Ya, cuman saya juga belum mengkaji banget tentang pengecut gitu ya. Yang saya tahu begini. Islam itu penuh pertimbangan. Nih, ketika ada rampok di jalan, ya, yang ada kita melihat orang sedang dirampok. Wah, ini mah kemungkaran nih, kejahatan nih. Bantu. Rampoknya kan 10. Kitanya 1. Tanya dulu sama diri kita. Mampu nggak? Oh, mampulah. Kenapa dia bilang mampu? Dalam artinya saya kan punya ilmu bela diri. Nah, gitu. Saya punya sesuatu. Nah, gitu. Maka wajib bantu. Tapi ketika bela diri nggak bisa, nggak bisa, ya badannya kurus, yang ngerampok gede-gede semua, iman terakhir yang kita pakai apa yang terakhir? Berdoa dalam hati. Astagfirullahaladzim. Bisa itu ya. Itu jadi harus dipertimbangkan dulu. Ketika ada lawan 10, kita nggak bisa apa-apa, kita lawan, mati.
konyol, mati konyol. Atau kita di jihad nih, Bapak Ibu, jihad itu ada syaratnya, nggak datang langsung diterima. Oke, jihad banyak syaratnya. Salah satunya punya kemampuan. Nggak bisa silat, nggak bisa bela diri, pegang pistol nggak bisa, ini nggak bisa. Berangkat ke Gaza, baru keluar 5 meter mati, tembak, konyol, bukan jihad. Ya, harus ada pertimbangan. Kan ada iman itu ada 3, ada nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nomor 1 dengan fisik langsung. Saya tahu dulu saya FPI juga dulu ya. Dulu saya level 2. Tapi bukan pengecut, emang bisanya level 2. Level 1 itu yang suka ngerubuh-rubuhin, yang suka apa sih? Razia langsung lah gitu ya. Hancur-hancurin tempat-tempat maksiat itu level 1. Saya level 2 apa? Dakwah. Level 2 dengan mulut, dakwah. Level 3 berani enggak, dakwah enggak bisa. Itu level 3, nyiapin makanan. Itu kira-kira Pak ya. Nah, jadi untuk apa tadi bedanya pengecut dengan sabar? Kalau pengecut biasa identik yang dihadapi adalah kebaikan. Kalau sabar identik yang dihadapi adalah keburukan. Ketika kita mendapatkan musibah, sabar. Ketika kita dibully, sabar. Ya, ini yang lagi rame kan bully membuli. Ya, ada yang mati di sekolah pasti judulnya bully. Ya, ada kecelakaan murid pasti judulnya bully. Padahal mah dari dulu juga begitu. Ya, bukan masalah bully, salah ajar, ngajarinnya salah. Ketika dibully, alhamdulillah, maka apa untungnya? Pahala orang yang membuli diambil oleh kita dan dosa kita diambil oleh yang membuli. Kalau itu diajarkan beres. Nah, termasuk sabar. Nah, gitu kan. Misalkan kita diejek, alhamdulillah. Bahkan kalau ditanya anak-anak santri itu, santri kobong, bukan santri modern, santri kobong, dia itu tahu, jangankan diejek, dipukul pun dia nggak bakal melawan. Kenapa? Dia tunggu yang ketiga. Karena kalau pukul pertama, alhamdulillah. Pukul kedua, alhamdulillah. Sekali lagi, cepetan sekali lagi. Karena boleh membalas ketika yang ketiga. Begitu, kalau di dunia santri begitu. Ya, pukul 1, 2, 3, balas dia pasti. Ya, 1, 2 dengan alhamdulillah, yang ketiga boleh di. Oke, ada lagi? Ibu-ibu ada pertanyaan, ibu-ibu? Ya. Gak ada. Oh, Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin untuk bertanya Pak Ustadz. Apa yang dikatakan tadi, yang pertama masalah binatang, yang kedua masalah pencuri. Masalah binatang, adakah binatang yang spesial, yaitu sangat disayang atau tidak boleh dibunuh? Yang tadi dikatakan ada kucing di sana korek-korek tanah masuk ke dalam, ya kalau tidak tahu ya nggak apa-apa, mungkin lah ya. Terus adakah binatang yang sama sekali tidak boleh dibunuh dan ada yang boleh dibunuh? Ya, contohnya
Binatang buas boleh dibunuh, yang tidak bunuh diantaranya ya tawon lah, yang tawon yang ada hasilnya yang madu, ya itu diantaranya. Ya karena walaupun bagaimana katanya tadi yang bernyawa tidak boleh dibunuh, ya termasuk cecak mungkin nggak boleh dibunuh, gitu. Ya umpamanya itu satu. Yang kedua tadi masalah pencuri. Tadi katanya pencuri kalau sudah minta ampun kan modus, tidak boleh diapa-apain. Bagaimana kalau pencuri di rumah kita jangan diapa-apain juga? Udah kita pakai, udah kepukul, ampun kan sekarang modus semuanya. Ya, itulah senjata bahwa dia jangan dipukul, ya itu tak adu-adu. Ya kalau menurut saya nggak elok lah itu, ya nggak pas. Ya, cuma kalau dibunuh secara langsung, ya memang nggak boleh. Contohnya langsung dibacok, ya itu dibunuh, itu nggak boleh. Cuma mungkin caranya shock terapi. Kalau menurut saya pribadi, boleh-boleh saja, ya. Tapi jangan dibunuh secara langsung. Karena sekarang ini banyak sekali pencuri motor sampai habis dibakar dan lain sebagainya. Yaitu mungkin yaitu karma buat dia. Saya kira terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, apa tadi? Hewan. Tadi dikatakan segala sesuatu ada pengecualian. Segala sesuatu ada pengecualian. Dan binatang saya sebut tadi adalah ujian buat manusia. Binatang, tumbuhan setelah kiamat nanti hancur semua jadi debu, manusia hancur, binatang hancur, tumbuhan hancur, malaikat hancur, setan atau jin pun hancur, semua rata jadi debu. Bedanya manusia dibangkitkan lagi, malaikat dibangkitkan lagi, jin dibangkitkan lagi, binatang dan tumbuhan tidak. Dia udah karena sebagai ujian aja, dia mah udah selesai, nggak ada penghisaban, nggak ada kehidupan lagi. Cuman segala sesuatu ada pengecualian. Ada dikatakan di kitab, ada binatang-binatang yang khusus nanti masuk ke dalam surganya Allah. Salah satunya onta Nabi Soleh. Ya. Yang kedua, Tadi yang maaf Ustaz, yang binatangnya tadi ada yang boleh kita bunuh atau itu tidak? dulu, yang itu dulu. Ya itu dulu, ada pengecualian, ada yang masuk neraka juga, cuman spesifiknya saya juga kurang paham. Yang jelas dikatakan ada salah satu lebih dari 3 binatang yang masuk surga, ada yang masuk neraka, ya. Maka ada binatang surga, ada binatang neraka, ya. Nah terus segala yang bernyawa, kata Rasul, bukan kata saya ya, itu berpahala jika ditolong, berdosa jika disakiti atau dibunuh, kan begitu. Nah sekarang kan sudah disebutkan binatang itu diciptakan oleh Allah sebagai ujian. Jadi kalau ngeselin ya wajar, emang binatang sebagai ujian. Motor saya aja tuh jok habis, iya. Padahal baru seminggu udah robek-robek, gitu ya. Nah, nggak boleh disakiti, nggak boleh dibunuh, ya, karena dia ujian. Begitupun istri dan anak kita. Jangan punya pikiran ketika istri kita jelek, jangan berkata saya nyesel nikah sama dia. Itu dosa besar. Karena istri, anak disetting oleh Allah sebagai ujian hidup. Ya, ingat ya, ujian hidup. Nah, istri anak kita sendiri nanti seperti itu ketika dia berumah tangga. Ya, begitu. Terus yang kedua apa? Maling. Ya, itu. Bapak mungkin tahu
ketika perang di dunia, ini bukan di Islam, di dunia aja, di negara-negara di seluruh dunia, di PBB ada aturan, ya, anak kecil nggak boleh dibunuh atau ditembak, perempuan nggak boleh ditembak, ya. Itu bersumber dari hukum Islam, ya, karena orang Islam mah harus kasih sayang. Jangankan dengan saudara, dengan musuh pun harus kasih sayang. Sekarang maling, nah, maling, ntar dia modus nih, ya, atau enak yang maling, kan hukum di negara kita ada, serahkan ke polisi, bukan dibiarin. Maksudnya jangan dibunuh, jangan disakiti kalau sudah tidak berdaya. Dalam hukum perang itu ada, jika musuh tidak berdaya maka tidak boleh diserang, ya, udah nyerah gitu ya. Maka semua berasal dari hukum Islam diambilnya. Ketika ada seseorang, taruhlah maling ketangkep, kan udah digebukin tuh, ya, dia mau ngaji, udah digebukin tuh, kira-kira digebukin boleh itu maling? Ya boleh, tapi kalau udah ampun bang, ampun, udah stop, ya. Iya kan, artinya jangan dizalimi, jangan disakiti, berarti serahkan kepada hukum yang berlaku. Berarti serahkan ke polisi kalau di kita mah, iya, dibiarkan hukum yang berlaku, kan itu. Kan hukum di kita juga nggak ada maling gebukin sampai mati, nggak ada. Itu mah masyarakat aja, ya. Maling paling dihukum penjara berapa tahun, itu yang benar, karena hukum negara kita itu ulil amrinya, ya. Secara Islam kalau maling diapain? Potong tangan, kisos, bukan dibunuh, bukan. Itu pun enggak siapa aja boleh. Ini ada maling nih, siapa aja boleh, wah dipotong-potongin siapa aja boleh. Enggak, pakai hukum Islam. Ada algojonya, ada disidang dulu, begitu. Jadi hakim sendiri, main hakim sendiri termasuk dosa. Begitu kira-kira Maji. Terima kasih untuk pertanyaan dari para jemaah sekalian, dan terima kasih atas penjelasannya Pak Ustadz. Kesimpulannya yaitu dari kajian pada pagi hari ini, agar kita bisa lebih memperbaiki sholat kita, agar segala rahmat dan kasih sayang yang telah Allah berikan bisa sampai kepada kita semua. Untuk menutup kajian pada pagi hari ini, mohon izin Pak Ustadz untuk menutup majelis pada pagi hari ini. ببركة أم القرآن الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واعف عنا يا كريم، واعف عنا يا كريم، واعف عنا يا كريم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. اللهم بارك لنا في أمورنا، وبارك لنا في عمرنا، وبارك لنا في مالنا، وبارك لنا في علمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح أبواب الخير وأبواب الصحة وأبواب النعمة وأبواب السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Terima kasih untuk kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Semoga Allah memberikan kita umur yang panjang dan memberikan kesehatan agar insya Allah minggu depan kita masih bisa ikut rutin kajian ahad yang diadakan oleh Musolikas. Mari kita tutup kajian ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.